Pernah gak sih kamu merasa bahwa hubunganmu berjalan, tapi hatimu tetap gelisah? Kamu ingin dicintai, tapi juga takut terlalu dekat. Kamu butuh seseorang, tapi kamu juga gampang curiga. Kamu bilang, aku sayang kamu. Tapi diam-diam kamu juga bertanya, apakah nantinya dia akan meninggalkanku? Atau justru kamu yang selalu menjaga jarak, bukan karena kamu gak peduli, tapi mungkin karena kamu gak tahu caranya merasa aman saat terlalu dekat dengan seseorang. Kalau kamu pernah merasakan itu, mungkin yang sedang bicara bukan hatimu, tetapi pola keterikatan atau attachment style. Pola keterikatan emosional yang terbentuk sejak kecil dan secara diam-diam membentuk cara kita mencintai, merasa aman atau merasa terancam dalam sebuah hubungan. Attachment style adalah pola bawah sadar yang mengatur bagaimana kita membangun, menjaga, atau menghindari kedekatan emosional. Pola ini biasanya terbentuk dari pengalaman masa kecil kita, terutama dari cara kita diasuh, didengar, dan diberi rasa aman oleh orang tua ataupun pengasuh utama. Jika kita tumbuh dalam lingkungan yang penuh cinta, kehadiran, dan konsistensi, kita belajar bahwa hubungan itu aman. Tapi jika kita tumbuh dengan penolakan, pengabaian, atau trauma, kita belajar bahwa cinta bisa berarti ancaman. Dan pola itu bisa terbawa sampai kita dewasa, mewarnai setiap bentuk relasi dari pasangan, teman, bahkan hubungan dengan diri sendiri. Yang pertama, secure attachment atau gaya aman. Orang dengan secure attachment cenderung nyaman dengan keintiman, mampu memberi dan menerima cinta tanpa merasa terancam. Mereka tidak takut sendirian dan juga tidak takut didekati. Biasanya mereka tumbuh dalam lingkungan yang responsif dan penuh dukungan emosional. Yang kedua, anxious attachment atau gaya cemas. Orang dengan gaya ini sangat butuh kepastian. Mereka takut ditinggalkan, takut diabaikan, dan sering merasa bahwa mereka terlalu banyak atau tidak cukup baik. Ketika pasangan lambat merespon, mereka overthinking. Mereka terus mencari bukti bahwa mereka dicintai karena mereka tidak pernah benar-benar merasa aman. Yang ketiga, avoidant attachment atau gaya menghindar. Mereka terlihat mandiri dan tidak butuh siapapun. Tapi di balik itu, mereka merasa tidak nyaman dengan kedekatan emosional. Biasanya mereka tumbuh dalam lingkungan yang menekankan kemandirian ekstrim dan tidak menyediakan ruang aman untuk menangis atau menjadi lemah. Yang keempat, disorganized attachment atau gaya tidak teratur. Gaya ini adalah gabungan dari cemas dan juga menghindar, ingin dicintai tapi juga takut cinta. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kebingungan, di mana orang yang seharusnya melindungi justru menyakiti. Hasilnya, mereka hidup dalam konflik antara mendekat dan melarikan diri dari cinta. Saat kita sadar akan attachment style kita, seringkali muncul perasaan lega. Aku anxious karena trauma masa kecil, atau aku avoidant karena dulu tidak pernah merasa cukup. Tapi hati-hati, kesadaran bisa berubah jadi pelarian baru jika tidak disertai dengan tanggung jawab. Karena mungkin tanpa sadar kita akan membuat excuse. Misalnya, aku memang avoidant, jadi jangan paksa aku untuk terbuka. Atau, aku anxious, jadi wajar dong kalau aku insecure. Atau bisa jadi, aku ini disorganized, jadi terima aja kekacauanku. Kalimat-kalimat ini terdengar seperti pemahaman diri, tapi sebenarnya adalah pertahanan yang menyamar. Karena attachment style seharusnya jadi peta, bukan tameng. Karena kesadaran adalah awal, tapi healing adalah perjalanan. Ini pertanyaan penting, dan jawabannya adalah bisa, sangat bisa. Asalkan kita tidak menjadikan ketidakamanan kita sebagai dalih untuk menyakiti. Hubungan yang sehat bukan hanya milik orang yang sudah sembuh. Kadang hubungan yang sehat adalah pertemuan dua orang yang masih belajar, tapi memilih untuk tidak saling melukai. Yang penting bukan kamu punya gaya apa, tapi bagaimana kamu bertanggung jawab atasnya. Jadi, gimana bentuk hubungan yang sehat kalau kita sendiri belum secure? Hubungan yang sehat bukan tentang dua orang yang sempurna, tapi tentang dua orang yang bisa jujur tentang lukanya dan mau belajar mendengarkan tanpa membalas. Dan mau berkata, aku sedang belajar untuk mencintai dengan lebih baik. Bisakah kamu sabar bersamaku? Hubungan yang sehat adalah ruang untuk bertumbuh, bukan ruang menekan. Kita nggak harus nunggu sembuh total untuk pantas dicintai, tapi kita harus mau belajar agar cinta yang kita berikan tidak lahir dari reaksi,
tapi dari kesadaran. Yang pertama, refleksi jujur. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku mencintai dari tempat yang sadar atau hanya ingin merasa aman? Apakah aku bereaksi karena takut kehilangan atau karena ingin terhubung? Yang kedua, sadari pola. Tanpa mengidentifikasi diri dengannya. Kamu anxious bukan berarti kamu selalu overthinking. Kamu avoidant bukan berarti kamu nggak bisa belajar hadir. Yang ketiga, latihan perlahan-lahan. Saat kamu ingin menjauh, coba belajar untuk bertahan sedikit lebih lama. Saat kamu ingin overthinking, duduklah dan tenangkan dirimu sebelum mengirim pesan itu. Yang keempat, jangan ragu untuk meminta bantuan. Karena kamu tidak harus menanggung semuanya sendiri. Terapi, journaling, support system, itu bukan kelemahan. Tapi itu keberanian. Kita semua pernah terluka. Dan mungkin kita semua masih dalam proses belajar mencintai dengan cara yang lebih sehat. Attachment style bukan takdir. Dia hanyalah pola yang bisa diubah ketika kita sadar, hadir, dan bertanggung jawab. Karena cinta yang aman tidak hanya datang dari orang lain, tapi juga dari dirimu sendiri. Yang hari ini berhenti memilih untuk melukai dan mulai menyembuhkan meski pelan-pelan. Apakah kamu sedang menyembuhkan atau sedang menyembunyikan lukamu dengan dalih, aku memang begini? Dan apakah kamu siap belajar mencintai tanpa harus selalu takut kehilangan? Jika jawabannya belum, tidak apa-apa. Karena penyembuhan bukan tentang cepat, tapi tentang terus memilih untuk sadar dan hadir satu hari demi satu hari. Kamu tidak harus menjadi sempurna untuk pantas dicintai dan mencintai. Kamu hanya perlu cukup jujur untuk berkata, aku sedang belajar. Dan itu adalah awal dari hubungan yang benar-benar sehat. Good luck.